Halo, selamat datang kembali di tutorial CD-ROM. Di video kali ini kita akan membuat game shooter lagi, tetapi bukan side-scroller seperti yang waktu itu. Yang kali ini lebih mengarah ke physics-based, di mana kita akan berusaha menjaga sebuah kupu-kupu dari ghost ya, dengan menembaknya. Jadi kita akan menang kalau kupu-kupu ini tetap survive hingga timernya habis, lalu kita akan kalah jika ghost-nya berhasil menangkap kupu-kupu. Nah, kena tuh. Oke, sekarang mari kita mulai. Oke, untuk game ini pertama-tama kita mau bikin tembakannya dulu ya, atau pelurunya. Kalau kita klik nanti ada keluar tembakan. Nah, di sini saya sudah import satu folder berisi sprites. Di sini ada sprite-nya, ini ada 4 sprite. Untuk kalian bisa lihat di kolom deskripsi video ini akan ada link untuk mendownload folder ini dengan isi-isinya. Nah, untuk peluru kita akan menggunakan sprite shot. Kita drag saja ke sini. Lalu ukurannya kita sesuaikan karena ini terlalu besar. Kira-kira segitu. Kemudian kita ganti warnanya kuning. Nah, ini dia shot atau pelurunya. Kalau diklik nanti yang muncul ini. Nah, kita mau membuat script untuk agar shot ini bisa bekerja. Jadi di sini kita right click, create folder dulu. Kita beri nama script. Kemudian kita right click folder scripts, kita create C# script. Ini kita kasih nama shot. Nah, sekarang kita double klik biar dia dibuka di Visual Studio. Sekarang di Visual Studio, seperti biasa, ini kita hilangkan dulu sampel code-nya yang tidak kita perlukan. Lalu kita akan mulai dengan private transform. Kita beri nama aja T karena ya, untuk transform. Terus di sini kita buat langsung aja void start T sama dengan get komponen transform agar variabel T ini isinya ada di assign oleh komponen transform yang udah ada di object shot yang tadi kita buat. Lalu di bawahnya kita buat void update agar ini jalan setiap frame. Kita pinginnya itu pelurunya kalau diklik nanti dia muncul terus dia ngecil, jadi kayaknya pelurunya ngejauh ke dalam ke arah layarnya. Jadi kita buat T atau transform dot local scale karena kita mau mengubah ukurannya. Terus kan kita mau bikin dia mengecil, jadi langsung aja min sama dengan kita karena scale ini berbentuk vektor 3 ada di sini. Ini scale ini dia vektor 3 karena dia ada sumbu X, ada sumbu Y, sama ada sumbu Z. Karena ini objek 2D, sumbu Z-nya tidak berpengaruh, jadi ini kita biarkan saja. Jadi kita kembali ke sini, kita buat new vector 3 2 F, kan kita tambahkan F karena kita angka 2 ini adalah floating point, jadi kita harus beri tanda F setelahnya. 2F 2F. Jadi kita ingin mengurangi si skalanya. Di sini di sumbu X, di sini sumbu Y, terus karena sumbu Z tidak akan kita apa-apakan, kita tulis saja 0. Terus karena ini dia void update, dia berjalan setiap frame, dan ada kemungkinan tergantung komputernya frame rate gamenya bisa beda-beda, dan mungkin nggak stabil, jadi kita harus stabilkan menggunakan time dot delta time. Jadi kita kali di sini kali time dot delta time. Kemudian kita juga, nah di sini kan udah tambah kecil dia. Tapi kalau kita minusin terus, nanti yang ada si angka ini, angka scale-nya jadi minus. Kalau jadi minus dia cuma kebalik nih. Misalnya kita kecilin nanti, nah jadi dia malah kebalik tambah gede lagi.
Jadi kita mau kalau dia udah kecil banget sampai 0, nggak kelihatan, nanti dianya hancur atau ke delete sendiri. Jadi kita tambahkan di bawah if t.local scale. Nah, yang jadi 0 ini kan local scale sumbu x dan y berbarengan. Jadi kita masukin satu aja, misalnya local scale.x. Kalau kita masukin y juga kerjanya sama aja, karena kita mau ngedetect. Yang penting kita ngedetect salah satunya ketika dia 0. Saya gunakan x aja. X kurang dari sama dengan 0. Lalu destroy game object. Jadi di sini kita bilang jika transform local scale kurang dari atau sama dengan 0, maka objek itu akan di-destroy atau di-delete. Kira-kira gitu. Jadi ini kita save. Terus kita kembali ke Unity. Tunggu dia compiling. Kalau sudah, kita play. Oh, sorry. Ini kebiasaan, lupa scriptnya tidak kita tempelkan ke objeknya. Jadi jangan lupa, ini drag saja ke sini, ke objeknya. Dia jadi komponen. Kalau kita play lagi. Nah, dia ngecil. Tadi dia ngecil, tapi karena agak cepet, jadi mungkin kurang kelihatan. Nanti kalau pelurunya banyak, lebih kelihatan harusnya. Nah, ini kita rename dulu objeknya jadi shot. Terus jangan lupa, ini ada tanda bintang atau asterisk di sebelah nama scene-nya, berarti scene-nya belum di-save. Ini kita save dulu aja. Kalau di Windows, Ctrl S, kalau di Mac, Command S. Kita save. Lalu kita lanjut. Karena nantinya shot ini akan perlu dideteksi, sebaiknya kita beri tag dia di sini. Ini kita klik. Karena belum ada tag shot, kita bikin aja yang baru. Add tag. Kita tambahkan di sini. Shot. Kita save. Lalu kita kembali ke dia, kita beri dia tag shot. Oke. Nah, karena shot ini nanti dia peluru bakal muncul banyak, kita butuh, nanti dia perlu ada banyak kan, ini kan cuma satu nih. Kita harus ubah dia dulu jadi prefab. Jadi di sini kita right click di assets, create folder, kita beri nama prefab, lalu kita drag aja shot ini ke dalam folder prefabs. Nah, dia jadi prefab nih di sini. Terus yang ada di sini kita hapus aja. Nah, sekarang yang kita mau buat itu gun-nya ya, fungsi gun-nya. Jadi kalau kita klik, kita bisa munculin shot-nya itu. Jadi kita bikin di sini script baru, create C# script, kita beri nama gun. Oke, kita double klik. Nah, ini kita hapus dulu seperti biasa. Juga hapus. Nah, sekarang kita perlu menentukan atau memberitahu nanti pelurunya yang mana, objeknya yang mau kita pakai, prefabnya. Jadi kita tulis di sini, sorry, ini kelebihan. Kita tulis di sini public game object shot. Kemudian di bawahnya kita juga, oke, kita langsung ke sini dulu, void update. Nah, di sini kita mau munculin si shotnya itu kalau kita klik mouse button ya. Biasanya untuk main game tombol utamanya itu left mouse button. Jadi kita tulis di sini if input dot get mouse button down, biar nanti munculnya cuma kalau diklik, jadi nggak bisa auto fire, jadi harus manual kliknya, harus terusan gitu, harus berkali-kali kliknya. Get mouse button down. Terus kita harus beritahu juga mouse button yang left click itu kodenya angka 0. Jadi kita get mouse button down dalam kurung 0. Lalu jadi gini, if input.get mouse button down 0, kita tulis vektor 3, vektor 3. Kita butuh dapat posisi si mouse atau kursornya di layar, jadi kita bikin vektor 3 mouse
position, vector3 mouse position sama dengan input dot mouse position. Nah, kita butuh si vector3-nya ini untuk di bawahnya, karena kita gini, game di dunia game di Unity ini 3 dimensi ya, ada sumbu X, Y, dan Z, tapi mouse ini di layar komputer cuma 2 sumbu, cuma ada sumbu X sama sumbu Y, nggak ada maju mundur dia kan. Jadi untuk itu kita harus set dulu di sini mouse position dot Z, kita samain sama jarak dari kamera ke layar gamenya. Di sini secara default main kamera posisinya di minus 10 Z-nya. Jadi kita masukin aja mouse position dot Z sama dengan 10 F. Jangan lupa dia floating point, jadi harus dikasih F belakangnya. Oke. Lalu kita juga berikutnya kita tulis posisi untuk memunculkan atau untuk nge-spawn si object shot ini ya. Vector3 spawn position. Kita bikin, di sini kita butuh jarak yang tadi, yang kamera ke layarnya. Jadi kita perlu masukin si kameranya di sini. Jadi kita bikin variabel baru, public camera, kita kasih namanya cam. Lalu di sini kita bikin vector3 spawn position sama dengan cam dot screen to world. Nah, itu dia. Cam.screen to world point. Jadi dia ngubah dari koordinat layar ke koordinat world di dalam Unity, gitu kira-kira. Terus kita masukin si mouse position. Jadi ngubah mouse position ini dari koordinat layar ke koordinat world. Intinya gitu. Terus sekarang kita udah dapat posisi-posisinya, sekarang kita tinggal spawn-nya. Jadi di sini namanya instantiate. Instantiate itu untuk munculin objek baru atau alias spawn, sama aja intinya. Kita bikin instantiate. Siapa yang mau kita instantiate adalah shot. Terus posisinya di mana? Di spawn position. Kemudian rotasinya, kita nggak mau dia rotasi aneh-aneh, jadi kita bikin rotasi yang 0, kita tulis quaternion dot identity. Gitu. Ini kita save. Kita kembali ke Unity, tunggu dia selesai compiling. Oke. Ini scriptnya kita tempelin aja di main kamera ya, karena kan si cursor ini, mouse atau cursor ini nggak ada objeknya di dalam game, jadi kita taruh aja di main kamera. Kita taruh sini gun, kita masukin ke dalam slot ini, shot, prefab shot, kita masukin. Terus untuk cam kita drag aja si komponen kameranya sendiri ke dalam sini. Oke, sekarang kita play. Nah, kalau kita klik, akan muncul shotnya, peluru ya. Jadi bisa, nembak nih, dor gitu. Ini belum ada sound effect-nya, jadi harus imajinasi aja ada suaranya. Jadi ini kayaknya kita tembak terus pelurunya menjauh gitu ya, kira-kira. Efeknya dapet lah. Oh iya, tadi ada yang kelewat, sorry. Jadi di prefab shot ini ada yang lupa kita tambahkan. Jadi di sini nanti kan kita selain tag tadi, kita juga perlu menambahkan collider biar kalau dia menyentuh sesuatu tuh kedeteksi. Jadi kita add komponen, kita search aja circle collider. Ini bisa kita urutan bisa kita ganti ya, kita drag aja ke tengah dia biar lebih rapi. Terus kita beri ukurannya 1 aja. Terus karena dia bukan objek solid ya, ini cuma buat mendeteksi kalau dia ada di situ, kita set aja checkbox is trigger. Oke, ini tutup aja. Terus save scene-nya jangan lupa. Nah, sekarang kita mau mulai bikin objek yang lainnya ya. Jadi kita mau masukin enemy-nya, sama kita mau masukin yang harus kita jagain, objek yang harus kita jagain. Jadi kita drag dulu musuhnya ghost di sini ya. Ghost, gede banget.
Ini kita kecilin dulu, ini besar banget. Jadi 0,5, 0,5. Terus ini naikin sedikit berapa? 3 mungkin, nah 3. Terus kita mau ganti warnanya biar lebih serem. Mungkin, nah itu merah. Terus apalagi kita, karena ini nanti dia kan bakal bergerak-gerak ya, jadi jangan lupa deh kita tambah-tambahin dulu komponen-komponen lainnya. Jadi pertama kita perlu collider kayak tadi ya, si ghost ini perlu collider. Terus dia bentuknya kan aneh ya, dia nggak lingkaran, nggak persegi juga nggak gitu. Jadi kita bisa masang lebih dari satu collider nih di sini. Jadi kita lihat dari scene view, biar collidernya kelihatan. Ini kita masukin dulu circle collider. Terus mungkin coba ukurannya berapa itu? Mungkin ukurannya sekitar 1,8. Terus ini berapa nih? Coba kita geser offsetnya ya, biar dia lebih ke atas. Mungkin sekitar segitu. Terus ini jangan X-trigger karena kita nggak pingin ghost-nya nanti lari kemana-mana, hilang keluar layar. Jadi harus kita bikin dia objek solid. Nanti kita pasang tembok juga nih di sekitar play area-nya. Jadi circle collider, terus kita tambahin satu lagi box collider 2D. Hati-hati ya, jangan yang 3D, yang 2D. Box collider 2D, kita resize ini sekitar mungkin segitu 3,6 tingginya, atau ini offsetnya kita geser dulu mungkin sekitar itu. Terus size Y-nya kita mungkin sekitar, nah segitu ya. Oke, ini collidernya udah. Terus kita juga perlu, nanti kan ghost-nya mau gerak-gerak nih, kita tambahin juga jangan lupa rigid body. Tapi karena di objek 2D, pasang rigid body 2D, jangan yang 3D ya, yang 2D. Terus ini simulated, nah ini kita ganti angkanya 1, ini jadi 1. Terus gravity kita nggak mau, jadi kita bikin 0 aja, biar dia nggak jatuh ke bawah. Oke, ini ghost-nya harusnya siap. Oh ya, sama satu lagi, jangan lupa nih, kita perlu tag juga nih ghost-nya. Jadi kita add tag, kita bikin tag baru, kasih nama aja enemy. Kita kasih tag enemy, terus kita rename juga dia jadi ghost. Oke, kita save. Sekarang ada ghost di sini. Dia udah ada komponen-komponennya, udah siap dipakai nih ya. Terus sebelum kita lanjut ke coding, kita tambahin dulu aja objek yang lainnya. Sekarang kita tambahin ini yang dijagain butterfly. Ini agak sedikit besar, kita ganti dulu ukurannya, mungkin sekitar segini kali ya. Nah, nggak terlalu besar. Atau nggak terlalu kecil, sorry. Ini terus warnanya. Apa warnanya? Ini hijau mungkin ya. Karena kan harus dijagain dia. Nah, ini biar nggak silau, hijaunya segitu aja. Oke, butterfly. Kita turunin sekitar berapa? 4. Nah, min 4,5. Terus apa nih? Kita perlu kasih dia collider juga ya. Kita perlu kasih dia collider biar dia bisa ngedeteksi. Jadi box collider 2D. Terus mungkin ukurannya nggak usah gede, ini kita biar nggak terlalu susah gamenya. Nanti kan kita harus ngejagain si butterfly dari ghost biar dia nggak terlalu gampang kena, kita kecilin deh collidernya. Nah, lebih kecil, sedikit lebih kecil dari sprite-nya biar nggak terlalu susah gamenya. Terus kita kembali ke game view. Collider udah, kita oh ya, karena kita nggak mau dia objek solid, kita nyalain X-trigger di checkboxnya. Kita juga perlu rigid body 2D. Sorry kan, ini yang 3D nih, salah. Harusnya yang 2D. Nah, kita sama aja kayak yang ghost, 1, 1, gravity di nolin, biar nggak jatuh.
Terus kita nggak perlu tag di butterfly-nya. Karena tadi Go sudah ada tag, Shot sudah ada tag. Sekarang kita ganti aja namanya di sini jadi butterfly. Oke. Ini udah ada. Sekarang kita mau pasang apa? Kita mau pasang wall. Biar nanti nggak ada yang keluar-keluar area mainnya nih. Untuk itu kita masukin aja sprite yang square. Nah, sekarang kita mau ganti namanya dulu wall. Kita kasih angka. Ini wall 1. Ini warnanya nggak usah kita ganti karena ini nggak bakal kelihatan juga. Ini cuma buat dia ngebatasin area gamenya ya. Ini scale-nya kita ganti dulu. Mungkin sekitar segitu. Nggak usah tebal-tebal, mungkin 0,25, oke. Nah, di sini kita juga add komponen box collider 2D. Terus kita mau di object solid, jadi triggernya dibiarin mati aja, nggak usah dinyalain checkboxnya. Terus ini skalanya udah benar harusnya ya, dia sesuai sama sebesar sprite-nya. Tuh ada, kalau dilihat, nah tadi dia kotaknya angka segini udah box collider itu udah ngepas sama ukuran sprite-nya, jadi nggak usah kita ganti. Yang kita ganti cuma positionnya, ini kita naikin biar dia off screen tapi dia tetap jadi pas kena ujung layar tuh pas kena dianya, tapi dianya nggak usah kelihatan, jadi kira-kira mungkin gitu. Ini kita duplicate, kalau di Windows Ctrl D, kalau di Mac Command D. Kita bikin ini yang minus, jadi ada yang di atas ada yang di bawah ya, kita cuma kasih minus di koordinatnya, langsung otomatis tuh dia ada yang di atas ada yang di bawah. Terus kita juga mau, ini kita duplicate lagi, kita mau bikin yang untuk kanan kiri. Jadi ini tingginya yang 0 sekarang yang 0, lebarnya yang 0,25. Tingginya berapa ya tingginya? Tingginya mungkin berapa ini? Sekitar mungkin 4,25 ya. Ini kita geser. Sampai, oke, mungkin 8,35. Nah, gitu. Terus kita duplicate, kita minus posisinya biar dia ke sebelah kiri. Nah, ini jadi udah ketutup areanya ya. Tutup sama 4 wall yang solid nih, dia triggernya nggak ada yang nyala ya. Terus biar hierarkinya lebih rapi, kita pindah ke sini karena wall ini kan bukan objek yang bergerak, jadi kita taruh di atas aja, dekat kamera, nggak apa-apa. Terus jangan lupa di save. Oke, objeknya udah siap ya. Sekarang kita mulai programming lagi. Pertama yang mau kita bikinin script itu ghost. Kita bikin di sini right click, C# script. Kita kasih nama scriptnya enemy. Terus biar nggak lupa, ini langsung kita drag aja ke ghostnya ya. Oh sebentar. Sorry, dia tadi masih compiling. Sorry. Nah ini kita drag ke sini. Oke, dia udah ditempel. Sekarang kita double klik biar kita buka di Visual Studio. Ini rapiin dulu ya. Oke, jadi yang kita perluin apa nih? Jadi kita perlu si ghost-nya ini ngejar kupu-kupunya, si butterfly. Jadi dia harus tahu posisi si butterfly-nya ada di mana. Kita bisa bikin itu, kita bikin public transform. Kita kasih nama target. Karena dia itu, kupu-kupunya itu targetnya yang dia kejar. Terus kita mau juga nanti nentuin kecepatan si ghost-nya, kita tulis public float untuk floating point, speed. Kemudian kita juga mau apa lagi? Dia tadi ada, kita perlu transform dia nih, kita juga butuh rigid body dia. Jadi kita bikin aja private karena ini dia nanti secara otomatis kita masukin. Kita nggak perlu masukin manual. Jadi kita bikin aja private transform T.
kemudian private rigid body 2D RB. Terus di sini void start, T sama dengan get component transform, lalu RB sama dengan get component rigid body 2D. Oke. Terus sekarang kita mau void, karena kita ini pakai rigid body itu buat physics, buat akses ke physics engine-nya Unity ya. Jadi karena kita pakai physics, kita pakainya void fix update. Pokoknya kalau apapun physics harus pakai void fix update, jangan pakai update biasa. Jadi kita mau apa? Kita mau gerakin si rigid body-nya ke arah butterfly. Rigid body-nya si ghost. Jadi kita panggil di sini rigid body atau RB, kita kasih nama tadi. Kita beri add force untuk biar dia bergerak, diberi dorongan ya, gaya force. Force itu gaya. Kita bikin. Nah, kita force-nya itu mau arah dia dari arah ghost menuju ke arah butterfly. Gimana caranya? Bisa kita tulis. Jadi butterfly itu target di sini ya. Target dot position min, atau dikurangin minus t atau si transformnya ghost dot position. Jadi ini ngasih tahu arahnya ini nih ngasih dengan kita nulis ini nih kita bisa nentuin arahnya dari ghost ke butterfly itu arahnya kayak gimana. Kita dapat vektornya intinya gitu. Terus kita karena bisa kita atur speednya, jadi di luar 2 ini kita beri kurung lagi. Jadi 2 lapis kurungnya. Terus setelah kurung tutupnya kita beri ini kali speed. Nanti kecepatannya kita atur lewat speed. Terus koma. Terus karena ini dia add force, kita tambahin di belakangnya force mode-nya. Di sini karena dia 2D, kita tulis force mode 2D dot. Di sini ada 2 nih, ada force mode 2D dot force, ada force mode 2D dot impulse. Bedanya apa? Intinya kalau dot force itu dia kayak ngedorong pelan-pelan. Kalau impulse, jadi kayak berapapun angka yang kita masukin tuh kayak didorong dengan gaya segitu, tapi didorong pelan-pelan. Tapi kalau impulse, itu angka force segitu langsung dimunculkan di satu saat, meledak gitu. Jadi memang impulse itu biasanya digunakan untuk misalnya dorongan dari ledakan atau apa yang tiba-tiba harus cepat gitu. Kalau force itu yang pelan-pelan, karena di sini kita nggak mau, karena hantunya nggak meledak ya, hantunya itu jalan biasa, jadi kita pakai dot force. Oke, terus jangan lupa titik koma. Kemudian apa lagi? Oke, ini kita coba dulu deh. Kita save. Kembali, kita tunggu compiling. Oke, kita play. Nah, sorry. Seperti biasa, lupa lagi. Kita klik ghost-nya. Pasti nih, targetnya belum ada nih. Jadi error dia. Ini kita clear aja. Nah, di sini kita drag butterfly ke slot target, terus speed-nya berapa? Kita masukin, nggak usah kencang-kencang deh, setengah gitu misalnya. Karena dia float, jadi bisa pakai angka koma ya, floating point. Coba kita play lagi. Nah, bisa nih ghost-nya datang ke arah butterfly-nya, terus nyampe. Kalau udah nyampe, dia diem. Nah, kita bisa juga keluar sini, kalau butterfly-nya kita pindahin nih, posisinya nanti ghost-nya ikut pindah, dia ngikutin. Dia ngejar tuh. Oke, berarti itu udah berfungsi dengan baik ya. Nah, tapi belum selesai nih. Kalau kita jalanin nih, terus kan kita udah bisa nembak tadi. Kalau kita tembak ghost-nya, dia diem aja nih, cuek dia. Salah nih, harusnya ghost-nya sakit kalau ketembak. Nah, jadi, oh ya, terus tadi kalau kalian lihat, shot-nya itu muncul di belakang ghost-nya. Karena ini berarti layer si shot-nya ini ada di belakang layer ghost. Coba kita lihat. Ghost di sini, di sprite renderer dia layer 0, order layer 0. Butterfly juga 0. Terus, mana tadi? Prefab shot. 0 juga nih. Tapi karena Ghost muncul udah di instantiate sama gamenya duluan, dia di depan. Jadi ini kita naikin aja ordernya jadi 1.
Oke, kalau kita play sekarang, shotnya ada di depan ghost. Tapi tetap masih belum berpengaruh, karena kita harus tambahin codingan lagi untuk itu. Jadi kita kembali ke sini. Kita bikin di sini void on trigger enter 2D. Ini saya biasa ganti namanya jadi other biar nggak lupa. Terus gimana? Kita bikin if ini jika dia nih kalau lagi on trigger enter itu jadi kalau dia kena suatu trigger kena collider dia. Jadi collider trigger kena collider dia. Tadi kan si shot ini udah kita set sebagai trigger nih. Terus ghost juga punya collider. Nah, kita bikin di sini. Kalau dia kena nih collider other, collider lain selain dia. Jadi kita cek dulu apakah dia bener si shot gitu. Other dot compare tag. Ini buat kita ngebaca nih, bener nggak kalau dia kena triggernya, bener nggak dia tagnya tadi mana? Si shot ini tagnya bener shot nggak? Jadi kita harus di sini compare tag, buka kurung. Ini dalam tanda petik kita tulis namanya tadi tagnya tulisannya shot ya. Shot. Terus kita tulis di sini. Kalau bener nih dia kena sama shot, kita mau dia RP add force, kita kurung, terus kita pingin kebalikannya ini nih. Kalau tadi kan kita bikin si ghost-nya ngarah ke targetnya, ke arah ke butterfly. Di sini kita pingin kalau ghost-nya ketembak, dia ngejauh dari posisi dia ditembak, biar dia ngejauh. Jadi kita nanti nembakin di posisi arah dekat butterfly. Jadi kalau hantunya deket-deket, kita tembak di sini, ghost-nya nanti malah pergi, biar dia nggak deketin butterfly-nya. Kira-kira gitu. Jadi kita bikin sebaliknya nih. Kita tulis kurungnya 2 kali aja langsung biar kayak yang di atas. Kita tulis other dot transform dot position. Di sini kita tulis dot transform karena si other ini berbentuk collider, dia bukan transform. Jadi kita tulis lagi transform di sini. Min t dot position. Terus di luar kurungnya kita kali. Nah, kita kali ada force satu lagi nih yang mau kita kasih angkanya atau kuatnya berapa angkanya. Kita tambahin di sini. Public float recoil. Jadi di sini kita kali sama recoil. Tapi kalau kita begini, nanti yang ada kita tembak ghostnya malah makin kenceng ke arah tembakannya. Salah. Jadi kita pingin ghostnya ngejauh dari tempat kita tembak. Jadi kita tulis aja minus recoil. Nanti dia malah bergerak ngejauh kalau kita tulis minus di sini. Itu yang kita mau. Terus setelah itu, nah di sini nih force mode-nya, force mode 2D. Nah, karena kita ketembak nih ghostnya kaget dia mau langsung ngindar. Kita kasih aja impulse biar dia langsung cepet minggirnya gitu. Ketik koma di sini, save. Sekarang kita tunggu compiling. Oke. Kita lihat ghost-nya, kita masukin recoil berapa? 3 mungkin. Kita jalanin ya. Jalanin, tembak. Nah, tuh ghost-nya ngejauh tuh. Wait, nggak boleh ke situ. Nggak boleh ke situ. Jauh-jauh, sana jauh. Tapi kalau kita tembak sini dia malah tambah dekat. Pokoknya intinya ghost-nya sambil berusaha deketin butterfly, dia sambil berusaha juga ngejauhin di mana kita nembak dia. Tapi harus kena juga. Kalau kita nembak di sini nih dia nggak peduli kan dia nggak kena. Tapi kalau dia kena dia nggak mau gitu. Nah sampai sini basic game kita udah jalan sebenarnya. Jadi tadi kan udah nih. Pokoknya ghost-nya tuh udah bisa ditembak, dia ngindar dan dia udah ngedeketin butterfly-nya. Tapi kalau nanti kena butterfly terus kita kalah, kayaknya gampang banget nih kalau dia cuma kesini dong butterfly-nya di satu tempat, kita jagain aja di sini, ghost-nya nggak bakal bisa datang. Kayaknya lebih susah gamenya nanti kalau, sorry nih, ghost-nya miring tuh. Salah nih. Kita harus ke ghost, kita ke mana dia? Rigid body 2D. Nah ini nih, constraint freeze rotation. Sorry, nih freeze rotation biar dia nggak miring-miring kayak tadi. Kalau jadi kadang-kadang kalau kita tembak dia terus dia kaget nabrak tembok, nanti dia kadang-kadang jadi miring. Salah nih, kita freeze rotation biar dia nggak muter-muter nih rotasinya, biar dia diam aja posisinya lurus terus gitu. Oke. Jadi kita mau gamenya sedikit lebih sulit, jadi gimana caranya kita bikin butterfly-nya pindah-pindah. Jadi butterfly-nya sekarang nih yang harus kita kasih script. Terus nih scene-nya jangan lupa di save.
Terus kita bikin script baru berarti ya, C# script. Kita kasih nama, karena butterfly-nya tuh target gitu ya, dia targetnya si Ghost, kita kasih nama aja target scriptnya, target. Oke, dia compiling, tunggu sebentar. Oke, kita langsung aja drag ke mana? Kita drag ke butterfly. Terus kita double klik biar dibuka. Nah, lagi kita beresin dulu. Oke, apa yang kita perluin nih? Yang kita perluin adalah, oh ya, jadi kita pengen si butterfly-nya ini keliling-keliling play areanya ya, tapi kita nggak mau dia out of bounds juga keluar nih ke pinggir-pinggir sampai ngilang dari layar. Jadi kita harus bikin yang namanya boundary. Kita kasih dia koordinat-koordinat seberapa aja batas dia bisa jalan gitu. Kita bikin jadinya public. Karena ini game 2D, kita bikin aja vector 2 boundary. Terus kita juga ada kecepatannya mau kita atur, jadi kita tulis public float speed. Terus ini nggak apa-apa nama variabelnya, sama tadi kan di sini ada speed, di Ghost juga ada speed, tapi karena dia scriptnya beda, namanya sama nggak apa-apa. Dan kita nggak perlu, dan nanti kita nggak bakal akses si script Ghost lewat script butterfly. Bisa begitu, cuma di game ini kita nggak perlu, jadi aman-aman aja kita kasih namanya sama. Gitu. Tapi sewaktu-waktu kalau kapan-kapan kalian ada yang mau bikin script yang saling komunikasi antara script gitu, kalau terus takutnya variabelnya sama, nah makanya namanya coba dibedain kalau mau kayak gitu. Tapi ini dalam hal ini nggak usah, kita nggak perlu itu. Oke, jadi sekarang kita mau bikin juga, kita mau si butterfly ini nyari koordinat sendiri nih, dia mau ke sini, apa mau ke situ, apa kemana. Tapi game ini 3D dunianya, meskipun game ini kita buat sebagai game 2D, tapi Unity itu kan kalau kita lihat begini, tuh game 3D nih sebenarnya, dunianya 3D sebenarnya, meskipun game 2D. Jadi kita harus masukin di sini, tetap kita bikin aja private ya. Kita harus masukin tetap vector 3 di sini. Oke, vector 3, kita bikin namanya apa, destination. Terus, oh ya seperti biasa, karena kita mau dia random nanti destination-nya, kita juga perlu ngedetect kapan dia udah nyampe ke destination-nya. Jadi kita juga perlu bikin lagi nih, private float lagi distance. Terus di bawahnya biasa kita bikin private transform t sama private rigid body 2D RP. Nah, oke. Di sini kita bikin void start. Salah. Start. Nah, seperti biasa, T sama dengan get component, transform, RB sama dengan get component, rigid body 2D. Terus di sini kita mau si destination ini random kan, dia kelilingnya random nih, dia mau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, bebas. Terserah dia. Kita bikin jadi destination sama dengan new vector 3. Kita bikin nih, jadi pertama kita mau randomin X-nya, kita mau randomin Y-nya, tapi Z-nya nggak usah, karena kan game 2D nih, Z-nya kita biar 0 aja. Jadi kita bikin di sini, untuk X-nya kita bikin random.range. Terus di sini dibilang random.range itu dia menerima value minimum terus value maksimum. Jadi karena dia float, jangan lupa pakai F-nya. Tapi di sini nih kita mau masukin si boundary aja. Jadi kayak misalnya nanti kita batasin X-nya berapa, Y-nya berapa. Nanti ini kan titik 0 tuh di tengah layar. Jadi nanti di sini, jadi angka di sini sama angka di sini tuh sama. Cuma bedanya itu di sini minus, di sini positif, di sini negatif. Sama juga yang Y-nya di sini positif, di sini negatif. Jadi kita bikin aja begini. Boundary, ini kan negatif nih. Jadi kita bikin minus boundary, ini minimumnya. Boundary.x. Lalu untuk yang maksimumnya ini minimum, tadi minus boundary.x. Maksimumnya boundary.x aja, nggak usah pakai minus. Gitu. Oke. Ini untuk X.
Untuk Y kita bikin juga random.range min boundary.y boundary.y. Terakhir untuk Z kita nggak perlu apa-apain, jadi kita nolin aja. Terus jangan lupa titik koma terakhir. Oke, ini harusnya udah cukup buat munculin koordinat random yang dibatasin sama ukuran play area-nya ya. Sama si butterfly ini. Terus sekarang kita bikin, ingat kita pakai rigid body, jadi kita perlu physics, jadi kita perlu fix update. Terus kita sama kayak si ghost tadi ya, kita perlu add force, rigid body.add force. Nah, kali ini mau ke destination, jadi destination, karena dia udah berupa vektor 3, nggak perlu pakai dot position lagi, dia udah vektor 3. Dot position itu buatnya dapetin vektor 3 dari sebuah transform, tapi karena dia udah vektor 3, nggak perlu kita ituin lagi. Destination minus t dot position. Terus di sini sama kayak ghost, kita kali speed sama force mode 2D dot force. Oke. Nah, di bawahnya nih kita bikin tadi distance buat ngecek distance antara posisi butterfly sekarang dengan si destination-nya. Jadi kita bikin distance sama dengan dalam kurung destination minus t dot position. Di sini di luarnya dot magnitude. Ini dia kan vektor 3 di minus vektor 3. Terus dot magnitude ini ngubah dia jadi floating point, satu floating point aja untuk ngasih tahu jaraknya. Gitu. Terus kita perlu di sini if distance kurang dari sama dengan misalnya 1f. Sebenarnya kan kita pinginnya kalau dia nyampe destination terus dia randomin lagi nanti destination baru, tapi masalahnya di sini kadang-kadang fisiknya itu agak meleset-meleset, nggak pas. Kalau kita taruh 0 nih, kadang-kadang dia suka malah meleset di tempat yang sama terus gitu. Jadi kita kasih aja toleransi ukuran jarak sekitar 1 unit. 1F. Terus di dalamnya kita tulis destination. Oh, sorry, ini kita copy paste aja nggak apa-apa nih. Ini karena kan kita mau ngulang hal yang sama. Kita mau dia nyari koordinat random lagi. Ini kita copy paste aja. Daripada nulis lama-lama gitu. Kan kerjanya sama juga. Kira-kira begini, kita save. Oke, sekarang tunggu dia compiling. Oke, ghost-nya kita disable dulu, kita lihat apakah si butterfly ini kerjanya sudah benar atau belum. Tapi sebelum itu kita cek dulu boundary-nya kira-kira berapa nih. Coba maksimum ke sini mungkin 7,5 ya. Ke kanannya kan juga sama nih, cuma ganti positif negatif. Jadi kita boundary X kita bikin 7,5. Terus ini udah dia paling bawah kira-kira segitu ya. Jadi Y-nya 4,5. Terus speed, tadi ghost itu speednya berapa? 0,5. Kita bikin lebih cepat sedikit deh. 0,75. Nah, save. Sekarang kita lihat si butterfly-nya. Nah, dia bergerak. Nah, dia bergerak ke posisi random nih. Dia mau sini sekarang, terus dia udah nyampe, terus dia sekarang mau ke situ. Ini nggak ngikutin mouse ya, ini mouse saya diemin, dia juga gerak sendiri tuh. Dia nanti nyari, kalau dia sampai koordinat yang dia randomin yang berikutnya. Dia pergi lagi, dia pergi. Ini emang gak kaku sih, dia nggak berotasi ya, nggak muter ngikutin arah dia jalan. Tapi untuk kali ini biar lebih simple, nggak usah, nggak apa-apa. Memang agak kaku kok. Oke, sekarang jadi butterfly-nya udah berfungsi. Ghost-nya tadi berfungsi, coba kalau kita jalanin barengan. Kayak apa kelihatannya. Oke, jadi butterfly-nya pindah-pindah, ghost-nya ngikutin, dan kalau misalnya mereka terlalu dekat bahaya, kita bisa jagain si butterfly-nya nih, tembakin. Biar ghost-nya nggak sampai ke butterfly. Tapi sekarang kalau kita biarin pun, ini juga dia kena nggak apa-apa sih tuh, nggak game over juga. Nah, sekarang kita benerin tuh, biar bisa kita tahu kalau game over. Terus menangnya kalau apa? Menangnya nanti kita kasih timer, kalau sampai waktunya habis, ghost-nya nggak berhasil nyampe ke butterfly, berarti kita menang. Kita berhasil jagain si butterfly-nya. Jadi kita bikin aja nih timer, sama kita juga mau bikin teks untuk ngasih tahu kalau game over gitu-gitu ya.
Oke, kalau begitu jadi kita ke sini, kita ke create UI, kita bikin dulu aja canvas. Terus nanti dia otomatis munculin event system ya di sini. Ini nggak usah diapa-apain, biarin aja. Terus karena mereka static, nggak muncul di dunianya, kita pindahin aja ke atas kayak wall tadi nih. Terus event system lebih ke atas lagi. Nah, oke, sekarang di sini, oh ya, ini ganti dulu nih di kanvasnya. Komponen yang canvas scaler nih. Kita bikin scale with screen size. Terus ini tergantung monitor Anda seberapa ya. Kalau saya, kalau nggak salah 1280 kali 800. Terus di sini match-nya kita bikin 0,5. Nah, oke. Dah, itu biarin aja. Sekarang di dalam canvas kita mau masukin apa namanya? Teks ya. Jadi kita bikin dulu di sini right click UI text. Terus oke, dia muncul di tengah nih. Ini kita benerin dulu. Kita bikin dia alignment-nya yang benar. Terus mana nih? Warnanya ganti putih biar kelihatan terang. Terus text box-nya kita gedein misalnya anggaplah itu deh. Terus kita fontnya kita gedein berapa ya? Ini misalnya gitu. Terus nanti angkanya berapa seconds left. Nah gitu. Nanti angka nolnya nih berubah-berubah sendiri nih. Ini kita setup dulu aja. Terus kita pindahin ke, oh ya, ini jangan lupa kalau ada UI gini kan kita nggak, ini kan bukan button ya, kita nggak mau dia ngalangin klik kita. Jadi ini recast target kita matiin. Checkbox yang ini recast target matiin. Terus kita pindahin deh si posisinya dia ke berapa nih? 200 lebih 300 lebih 400. Oh, kejauhan. 380. Makin dikit deh. 375. Nah, terus posisi Z-nya, sorry, X-nya. Minus berapa? 380, 375. Oh, ini kejauhan malah. 300, 320, 330 kali ya. Nah, tuh segitu. Dari di pojok bawah aja udah. Oke, ini kita kasih nama text timer. Nah, dia text timer. Kita juga mau masukin lagi UI text. Sini, sorry, kita perbaiki dulu. Ini digedein berapa misalnya 600 kali 600. Ini ada alignment-nya kita benerin, ganti jadi putih. Terus recast matiin, jangan lupa. Terus kita gedein, terus font. Nah, teksnya kita tulis misalnya kalau berhasil menang ya, you win gitu. Terus nggak usah gede-gede deh, berapa? Ini. Ya, kira-kira segitulah, cukup gede. Terus deadline warnanya hijau. Bikin hijau. Terus apa? Ini udah. Oke, kita ganti namanya jadi text win. Terus kita disable, kita duplicate. Atau sorry, sebelumnya ini mungkin biar lebih merayakan kemenangan gitu ya, kita bikin bold. Nah, tuh bold. Biar lebih wow, gede gitu tulisannya. Terus oke, ini kita disable, kita duplicate. Nah, yang ini kita ganti text loose, tulisannya jadi lost. Terus warnanya apa? Merah misalnya. Nah, oke.
Atau, sorry, ini biar kontras sama ghost-nya, nih kata-kata ghost-nya di tengah layar nanti sama-sama merah, nggak kelihatan. Jadi kita blok biar dua-duanya kita edit, win sama lose-nya. Meskipun win-nya kita disable, tetap ke edit nih kalau kita edit di sini. Kita tambahin komponen nih. Komponen outline. Biar garisnya, ada garis di luar teksnya. Biar dia kalau misalnya ghost-nya di tengah layar tuh, ini nih, ghost-nya ke sini, tuh teksnya tuh kelihatan ada garis hitamnya. Gitu. Oke, teks loose, sudah ada outline. Aman, kita disable aja. Udah selesai nih ya, teksnya disable. Terus jangan lupa sini di save. Sekarang karena UI elemen-elemen UI-nya udah ada nih tadi yang teks, kita bisa bikin script untuk jalanin mereka ya. Nah, sekarang kita pikirin nih script-nya mau ditempel di mana? Karena untuk nge-trigger yang nge-trigger menang atau kalah kan si butterfly-nya nih. Jadi kita tempel di butterfly aja script satu lagi. Kita bikin C# script, kita kasih nama aja karena ini ngatur gamenya ya intinya. Kita kasih nama aja master. Master script, kita double klik. Oh ya, jangan lupa tunggu dia selesai. Bentar. Oke, udah selesai. Kita jangan lupa langsung di drag aja ke si butterfly-nya nih. Oke, kita bisa kembali ke sini. HP-in lagi. Oke. Nah, kita mau apa aja nih? Kita mau tadi ada timer di sini kan. Jadi kita perlu ada ngatur kita mau berapa detik nih sebelum timernya habis. Jadi kita bikin public float seconds berapa detik gitu ya. Terus kita bikin juga, oh ya, kita kan mau ngedit teksnya nih, karena kita mau ganti angka di teksnya. Kita perlu tambahin di atas. Using Unity Engine dot UI. Nah, itu dia. Using Unity Engine dot UI karena biar kita bisa ngedit teksnya. Jadi kita bisa tulis sekarang di sini public text text kasih nama text timer. Terus kita mau di sini. Nah, yang tadi lose sama win itu kan teks juga, tapi dia nggak kita ganti tulisannya kan. Kita cuma munculin sama ngilangin doang. Jadi kita di sini tulisnya public. Di sini nggak usah teks, kita bikin aja game object. Game object text. Jangan teks deh, karena kita nggak mau ngedit teks biar nggak ketukar-tukar. Kita tulis aja message win. Terus di sini game object message lose. Oke. Sekarang void start. Oh, nggak usah pakai start deh. Kita langsung ke update aja. Karena kita nggak perlu masang rigid body atau apapun. Langsung aja ke update. Dan kita nggak pakai physics ya. Jadi langsung void update. Nggak usah fix update. Kita bikin si seconds nih. Seconds. Jadi kan nanti sebelum game mulai kita set dulu mau berapa timernya. Nah, biar dia berkurang setiap detik. Karena kan kita pakai hitungan detik. Kita bikin min sama dengan 1f 1 gitu kali time dot delta time biar dia stabil karena kan ini pakai update dia tergantung frame rate dan frame rate bisa berubah-ubah. Ini biar stabil dikali time dot delta time. Oke. Terus kita bikin di sini text timer text timer dot text kalau mau ngedit teksnya. Terus tadi tulisannya apa kita tulis nih? Kita tulis 0 seconds left tadi ya. Jadi kita ke sini aja deh. Kita text timer, ini kita copy aja dari sini. Terus kita kembali ke sini. Kita mau nulis ini, kita kasih tanda kutip ya kalau mau nulis string. Karena dia berbentuk string text ini. Nah, ini kan yang mau kita ganti-ganti angkanya. Jadi angka 0-nya kita hapus. Di sini kita tulis, kita mau masukin si seconds kan, angka yang ada di dalam seconds. Gimana caranya? Jadi kita terus gini, seconds ini kan dalam bentuk floating point. Floating point itu angka koma-koma. Jadi kalau kita langsung tulis di sini aja nih, nanti munculnya misalnya nggak 1 detik bulat, misalnya 1,0001 berapa gitu. Nah, itu kan berantakan. Jadi kita ubah dulu biar dia jadi bilang angka bulat atau bilangan bulat. Kita bikin jadi integer. Kita typecast namanya. Kita bikin tulis dulu int di depannya. Terus baru kita tulis seconds
Terus kita tambahin ke sini. Jadi nanti dia angkanya berapa dalam bentuk integer atau bilangan bulat biar nggak koma-koma lagi. Terus setelah itu ada tulisan seconds left gitu. Terus titik koma jangan lupa. Oke. Sekarang kita mau bikin kalau waktunya habis, timernya udah 0, maka playernya menang karena berarti butterfly-nya nggak kena nih sama ghost. Jadi kita terus if seconds kurang dari sama dengan 0, maka message win dot set aktif karena tadi dia udah kita disable atau inaktif ya, di sini kita ilangin, nggak apa, bukan kita ilangin, maksudnya dia ada nggak dihapus tapi cuma di disable nih, ini nih yang checkbox di sini. Jadi message win dot set aktif sama dengan nggak usah pakai tanda kutip, true biar dia jadi aktif. Terus kita bikin tambahin di sini time dot time scale sama dengan 0 biar waktu sama dengan 0 biar waktu berhenti, jadi gamenya nggak lanjut lagi, udah selesai nih gamenya, jadi biar berhenti. Terus ini kalau menang ya. Sekarang kalau kalah nih, kalau kalah tuh kalau apa? Kalau butterfly-nya kena sama ghost. Script ini kan ditempel di butterfly, jadi bisa kita tulis aja di sini private, nggak usah pakai private, kita langsung tulis aja void on trigger enter 2D lagi ya, kayak tadi. Terus di sini other on trigger enter 2D if other dot compare tag lagi ya, sama kayak yang ghost sama shot tadi. Tapi kali ini kan yang mau kita cari ghost, jadi compare tag tanda kutip enemy. Tadi tagnya kita tulis enemy. Terus message loose dot set active true sama kayak yang win tadi ya. Terus time dot time scale sama dengan 0, sama nih biar waktu berhenti juga gitu. Sekarang kita save, kembali ke Unity, tunggu dia selesai compiling. Oke, udah selesai. Save, jangan lupa scene-nya. Harusnya ini berfungsi semua ya. Coba kita tes. Kita play. Oh, sorry, itu ada error tuh. Apa nih errornya? Lupa nih, kebiasaan lagi, lupa lagi. Kita belum kita masukin teksnya ke dalam sini. Jangan lupa, nih, drag text timer ke slot text timer, message win ke slot message win, message loose ke message loose. Terus seconds-nya nih, mau berapa detik kita kasih kesempatan. Nggak usah lama-lama deh, berapa? 15 detik. 15 detik harus survive, si butterfly nggak boleh kena sama ghost. Gitu. Terus ini errornya hilangin aja, jangan lupa. Save, kita coba lagi. Oke, ini kita usir ghost-nya, jangan deket-deket. Nah, ini timernya turun nih. Dia timernya angkanya turun 8, 7, 6. Nah, nanti kalau waktunya habis menang nggak nih kita? Kita harus menang nih kalau waktunya habis. 1. Weh, you win nih, waktunya habis. Butterfly-nya aman, nggak kena ghost, menang kita. Terus kalau kita nggak jagain, kena, you lost. Gitu, kalah. Oke, jadi ini gamenya udah bisa ya. Jadi timernya jalan, butterfly-nya keliaran, si ghost-nya kita bisa tembak, kita usir, terus kalau kena loss, terus kalau time-nya habis, kita menang karena berhasil. Jadi mungkin tutorial kali ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Sampai ketemu di tutorial yang berikutnya.